Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atiyah Ulfah LCMA selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni minajul mati ilan nur. Di sini saya Misna dari kelompok 5 dan teman-teman saya Mardatilah Nasution, Maulida, Muhammad Rizky, dan Muhammad Fikri. Adapun topik yang kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam yang sudah ditetapkan atau ditentukan. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Kata sumber yang juga dapat diartikan suatu tempat yang dari tempat itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disepakati dan yang tidak disepakati. Tapi kami di sini akan membahas mengenai sumber yang disepakati terbagi menjadi 4. 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijma, dan 4. Qiyas. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara yang artinya membaca. Sedangkan menurut istilah, yaitu Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jirul munajjalu al-anbiya sallallahu alaihi wasallam maktubu fil masahifil manqulu alaihi bitawaturil mutabbatu bitilawatih. Artinya, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang termaksud dalam mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran yang diberi jilid yang disalin dengan jalan mutawir yang membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya, proses diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, Allah menyampaikan pengertian ke dalam hati Nabi Muhammad SAW atau memimpikannya ke lubuk Nabi Muhammad SAW. Ini disebut dengan jalan wahyu. Yang kedua, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW di balik hijab. Cara tersebut adalah menyampaikan wahyu yang tidak menggunakan perantara, sama halnya dengan pertama di atas. Yang ketiga, dengan perantara malaikat yang diutus, yaitu malaikat Jibril. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu yang pertama, untuk memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Yang kedua, memelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Quran Surah At-Tin ayat 4-6. Yang ketiga, memelihara dan mempertahankan kesucian manusia. Yang keempat, sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 20. Kelima, sebagai pelajaran dan pemahaman. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Yasin ayat 69. Manfaat diturunkannya Al-Quran. Di antara manfaatnya adalah kehidupan manusia menjadi terbimbing dengan petunjuknya. Dari segi akidah dapat menjaga kemurnian iman. Dengan kata lain, menjadi umat yang menegakkan tauhid. Dari segi ubudiyah atau ibadah, dapat mengetahui aturan-aturan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah sebagai al-ma'bud atau zat yang disembah atau diibadahkan. Begitu juga dari segi muamaliyah atau hubungan sesama manusia yang harus diperbuat. Norma-norma mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, mana yang pantas dan mana yang tidak, bagaimana cara berperilaku, bertutur sapa, dan banyak lagi manfaat lainnya. Fungsi Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran
surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, sebagai sumber hukum, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum memiliki 3 inti dasar hukum, yakni yang pertama, hukum yang berhubungan dengan masalah akidah. Yang kedua, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahiriah antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya. 3. Hukum yang berhubungan dengan akhlak manusia. Yang terakhir, 3. Sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup karena memiliki kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Antara lain, yang pertama, Al-Quran mengandung ringkasan ajaran ketuhanan yang pernah dimuat pada kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran ditunjukkan kepada umat manusia sepanjang masa. Yang ketiga, Al-Quran pedoman hidup abadi. Yang keempat, Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang sangat indah, mudah dibaca, diingat, dan dipahami. Sunnah. As-sunnah ialah segala suatu perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah SAW yang berposisi sebagai petunjuk dan tasyri'. Di dalam as-sunnah terdapat 3 bentuk, yaitu qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Selanjutnya, macam-macam sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau dengan sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dilarang oleh Nabi. Dengan diamnya Nabi itu disampaikanlah oleh sahabat yang menyaksikannya kepada orang lain dengan perkataannya. Fungsi as-sunnah. Yang pertama, fungsi as-sunnah menjelaskan pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang menjelaskan tentang perintah sholat, dalam ayat tersebut kata sholat masih bersifat umum, maka sunnah menjelaskan secara operasional baik dari kaifiyatnya atau tata cara sholatnya. Yang kedua, as-sunnah memberikan batasan maksimal terhadap apa-apa yang telah dinyatakan oleh Al-Quran, yaitu misalnya tentang wasiat. Mengenai hal ini, sunnah telah memberikan batasan mengenai banyak wasiat agar tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Yang ketiga, as-sunnah sebagai penguat hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, seperti menetapkan hukum sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut memiliki kandungan atas kewajiban puasa yang telah dikuatkan oleh sunnah. Dengan sabda Rasul, Islam didirikan atas 5 perkara: persaksian tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Oke, yang selanjutnya kedudukan as-sunnah. Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran sekurang-kurangnya ada 3 hal berikut ini. Yang pertama, as-sunnah sebagai ta'qid atau penguat Al-Quran. Hukum Islam disandarkan 2 sumber, yaitu Al-Quran dan sunnah. Jadi banyak sekali sunnah yang menjelaskan tentang kewajiban salat, zakat, puasa, larangan musyrik dan sebagainya. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Sunnah sebagai penjelas Al-Quran
atau bayanu tasyri' ini sesuai dengan firman Allah dengan surat An-Nahl ayat 44. Lalu penjelasan sunnah terhadap Al-Quran dapat diketahui dalam 3 bagian. Yang pertama, penjelasan terhadap hal yang global seperti diperintahkannya salat, dan yang kedua, penguat secara mutlak, serta yang ketiga, sunnah sebagai taksis. Lalu sunnah sebagai musyar'i atau pembuat syariat. Dalam hal ini ulama berpendapat bahwa sunnah itu memuat hal-hal yang baru yang belum ada di dalam Al-Quran, serta sunnah yang tidak memuat hal-hal baru yang tidak ada dalam Al-Quran, tetapi hanya saja membuat hal-hal yang ada landasan di dalam Al-Quran. Mengenai ijma. Ijma menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah ialah kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat pada masa tertentu tentang masalah tertentu. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa kesepakatan orang-orang yang bukan mujtahid, sekalipun mereka alim, atau kesepakatan orang-orang semasa dengan Nabi Muhammad SAW tidaklah disebut dengan ijma. Lalu macam-macam ijma. Macam-macam ijma ada 7 bagian, yaitu ijma ummah, ijma sahabi, ijma ahli Madinah, ijma ahli Kufah, ijma khalifah, ijma syaikhani, dan yang terakhir ijma ahli bait. Contoh ijma. Beberapa contoh berikut ini merupakan hasil yang didasarkan pada proses ijma, yaitu yang pertama, seperti halnya pada keabsahan kontrak dalam pembelian barang yang aqdul istisna atau diolah berdasarkan pada ijma. Yang kedua, biasanya pada hukum jual beli yang barangnya belum ada. Yang ketiga, dalam aspek warisan, dan yang terakhir, serta dalam masalah hukum keluarga. Kias menurut bahasa berarti mengukur, membandingkan, atau mempersamakan sesuatu dengan lainnya dikarenakan adanya persamaan. Sedangkan kias menurut istilah, kias ialah menetapkan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas dengan mempersamakan sesuatu yang telah ada status hukumnya dalam nas. Kemudian macam-macam kias. Yang pertama, kias aulawi adalah jenis kias di mana ilat yang ada pada huruf lebih aula atau lebih besar dari ilat yang ditetapkan sehingga hukum yang berlaku sama-sama berdosa. Perbuatan ini tentu lebih besar dari sekedar menyakiti hati, maka hukumnya dikiaskan juga berdosa sebagaimana menyakiti hati orang tua. Yang kedua ada kias musawi, suatu kias yang ilatnya yang mewajibkan hukum atau mengkiaskan sesuatu pada sesuatu yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Contoh, menjual harta anak yatim dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Kemudian yang ketiga ada kias dalalah. Kias dalalah yaitu jenis kias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Bisa juga diartikan sebagai kias yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil ilat tadi. Yang keempat ada kias syar'i, adalah kias di mana ilat yang terdapat pada far'u atau cabang dapat dikiaskan kepada dua hukum ashar atau pokok, atau dengan kata lain mulhaq atau yang disamakan atau yang dibandingkan. Tersebut dapat dikiaskan kepada dua mulhaq bi atau pebanding atau yang dibanding. Kemudian kedudukan kias. Di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 2 Allah berfirman yang artinya, hendaklah kamu mengambil itibar, ibarat atau pelajaran, hai orang-orang yang berpikiran. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.
Demikian akhir presentasi dari kami kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.